ada di data diri, pendidikan, alamat, keluarga, dan dokumen kelengkapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengisi kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup atau data diri lengkap pada rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2024 batch 4. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Google Chrome. Kita akses laman websitenya di Google, yaitu rekrutmen bersama FHCI BUMN. Kemudian teman-teman silahkan pilih yang paling atas ini, rekrutmen bersama BUMN 2024. Oke, kalau sudah masuk ke laman websitenya seperti ini, teman-teman langsung aja lakukan login pada pojok kanan atasnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar, silahkan login. Dan bagi yang belum mendaftar, silahkan daftar. Dan bagi yang tidak tahu cara mendaftar, silahkan lihat link videonya di deskripsi. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silahkan melakukan pendaftaran dan mengikuti dan memilih seleksi sampai dengan tanggal 1 April tahun 2024. Karena jadwal pendaftaran pemilihan seleksi serta nantinya akan diumumkan kelulusannya untuk seleksi administrasi dimulai tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2024, dan nantinya pengumuman akan diumumkan seminggu setelah penutupan pendaftaran. Oke, langsung aja di sini saya klik login. Nah, silahkan teman-teman input email dan passwordnya yang sudah didaftarkan, lalu input CAPTCHA. Untuk pengisian CAPTCHA, kalau di sini tertulis huruf besar, silahkan diisi huruf besar, dan jika tertulis huruf kecil, silahkan diisi huruf kecil. Nah, kalau sudah, silahkan klik menu Login Now. Kalau sudah, teman-teman silahkan klik menu garis 3 ini, pojok kiri, lalu pilih menu Daftar Riwayat Hidup. Kemudian di sini teman-teman harus mengisi semua daftar riwayat hidup. Yang pertama ada foto, yang kedua ada alamat, ada pendidikan terakhir, ada pengalaman kerja. Dan untuk cara mengubahnya, silakan teman-teman klik menu ubah data di pojok kanannya. Oke, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, yang pertama teman-teman harus mengisi dulu data diri, yang dimana teman-teman harus mengisi nama lengkap, ya, sesuai KTP, kemudian nomor HP, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian status perkawinan, kemudian agama, kemudian tanggal perkawinan jika teman-teman sudah menikah. Bagi yang belum menikah, silahkan pilih aja status perkawinannya lajang atau sesuaikan dengan statusnya saat ini. Jadi bagi yang sudah menikah harus mengisi tanggal pernikahannya. Kemudian di sini teman-teman memiliki anak atau tidak, silahkan di checklist bagi yang sudah memiliki anak. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, teman-teman harus mengisi sosial media, wajib mengisi minimal 1 akun sosial media yang berstatus publik. Di sini saya mengisi sosial media Facebook saya, ya, di sini username-nya. Username untuk Facebook itu untuk pengisian username tidak menggunakan spasi. Jadi teman-teman silahkan isi aja nama profil ataupun username akun sosial media teman-teman. Nah, kalau sudah diisi semua, silakan teman-teman klik menu Save pada pojok kanan atas di bawah nama. Dan jika sudah tersimpan seperti ini, silakan teman-teman isi pada kolom kedua, yaitu menu pendidikan. Silahkan diklik menu pendidikannya. Nah, di sini teman-teman harus mengisi pendidikan. Di sini tertera riwayat pendidikan diisi maksimal 2, dimulai dari pendidikan terakhir. Pastikan pendidikan data yang Anda masukkan sesuai dengan data pendidikan Anda. Apabila melakukan perubahan data pada riwayat pendidikan, Anda perlu mengunggah kembali dokumen ijazah dan transkrip nilai pada halaman dokumen kelengkapan. Nah, untuk mengisi menu pendidikan, teman-teman harus mengisi pendidikan terakhir saja. Di sini saya mau pilih pendidikan terakhir saya. Di sini saya mau mengisi 2 pendidikan terakhir saya. Yang pertama saya isi S1. Kemudian di sini saya pilih kotanya. Di sini saya pilih kotanya Binjai karena S1 saya di Binjai. Kemudian nama institusinya. Kemudian di sini detail nama jurusan silahkan diisi. Kemudian di sini jenis sekolahnya atau perguruan tingginya, misalkan swasta atau negeri. Kemudian di sini tanggal ijazahnya sesuaikan dengan tanggal ijazah teman-teman ataupun tanggal lulus teman-teman. Kemudian silahkan isi nomor induk mahasiswanya yang di bawah ini. Kemudian mengisi IPK-nya, nilai IPK-nya.
Kemudian mengisi dari maksimalnya. Jadi di sini IPK-nya saya buat satuan ya 3,35 dan maksimal IPK itu ada 4. Nah, kalau sudah silahkan di sini status kelulusannya. Di sini saya buat lulus. Lalu kita klik menu save. Nah, di sini penyidikan sudah berhasil. Karena di sini saya mau buat lewat penyidikannya 2. Jadi di sini saya buat lagi atau klik lagi tambah pendidikan. Nah, di sini saya pilih lagi jenjang pendidikannya. Di sini saya pilih pasca sarjana S2-nya. Lalu kotanya, di sini saya pilih Medan. Kemudian nama institusinya di sini sesuai nama kampusnya. Kemudian jurusannya. Kemudian jenis perguruan tingginya swasta. Tanggal ijazahnya sesuaikan dengan tanggal ijazahnya. Kemudian nisen atau NIM-nya. Kemudian IPK-nya. Kemudian di sini maksimal tetap 4,00. Kemudian di sini status kelulusannya pilih lulus. Setelah itu klik menu save atau simpan. Nah, di sini riwayat pendidikan saya sudah berhasil saya isi dua-dua ya, S1 dan S2. Kemudian teman-teman silahkan masuk ke menu berikutnya yaitu alamat. Nah, untuk mengisi menu alamat, silahkan teman-teman isi alamat sesuai KTP maupun kartu keluarga teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman isi provinsinya, setelah itu kabupatennya, kemudian kecamatannya, kemudian kode posnya, kemudian di bawah ini alamat domisili apakah sesuai dengan KTP. Jika sesuai silahkan diklik sama seperti KTP. Ya, kalau sudah silahkan teman-teman klik menu simpan. Dan alamat sudah berhasil disimpan. Bagi teman-teman yang alamat domisilinya tidak sama dengan KTP, silahkan diisi alamat domisili saat ini. Selanjutnya, teman-teman silahkan isi pengalaman kerja. Bagi teman-teman yang ingin mengisi pengalaman kerja, silahkan teman-teman isi nama perusahaannya terlebih dahulu, kemudian posisi jabatannya, kemudian statusnya, pegawai tetap, pegawai kontrak atau internship, kemudian tanggal mulai kerjanya, kemudian teman-teman silahkan isi tanggal akhir kerja. Jadi di sini saya klik tanggalnya bekerja sampai saat ini, saya checklist aja karena memang sampai saat ini saya bekerja. Kemudian di sini pesan dan tanggung jawab. Kira-kira di tempat kerja teman-teman saat ini peran teman-teman itu apa dan tanggung jawab teman-teman itu apa? Teman-teman di bagian bidang apa? Kalau di perpabrikan ataupun di perusahaan, silahkan teman-teman deskripsikan peran dan tanggung jawab teman-teman di sini. Kalau sudah, silahkan klik save. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman kerja lebih dari satu atau sebelumnya teman-teman sudah pernah bekerja di tempat lain, silahkan teman-teman klik tambah pengalaman kerja. Dan di sini untuk tambah pengalaman kerja, maksimal hanya dapat mengisi 5 pengalaman kerja. Jadi silahkan teman-teman tambahkan jika memang teman-teman ingin menginput semua pengalaman kerja yang sudah teman-teman lalui sebelumnya. Oke, kalau sudah kita masuk ke halaman selanjutnya yaitu pengisian pengalaman organisasi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya di kolom menu ini. Ya, di sini di kolom menu ini bisa teman-teman perhatikan. Di sini ada yang memiliki bintang merah, ada yang tidak memiliki bintang merah. Yang tidak memiliki bintang merah itu ada 3 menu ya, yaitu di skill, di pengalaman organisasi dan pengalaman kerja. Nah, yang memiliki bintang merah itu ada di data diri, pendidikan, alamat, keluarga, dan dokumen kelengkapan. Nah, yang memiliki lambang bintang merah ini artinya teman-teman wajib mengisinya. Tidak boleh tidak diisi. Kalau tidak diisi, teman-teman tidak dapat mengikuti seleksinya atau tidak dapat memilih formasi lowongannya. Tapi yang tidak memiliki bintang merah ini, teman-teman dapat abaikan atau teman-teman dapat skip. Karena memang rekrutmen bersama BUMN ini juga membuka lowongan untuk yang baru lulus. Jadi tentunya pasti tidak memiliki pengalaman kerja. Nah, jadi pengalaman kerja ini boleh diisi, boleh tidak. Boleh di skip. Kemudian di sini pengalaman organisasi juga boleh diisi, boleh tidak. Di sini untuk pengalaman organisasi saya tidak mengisi, saya skip aja karena di saat kuliah saya tidak pernah mengikuti organisasi. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman organisasi atau pernah mengikuti organisasi di kampus atau di sekolah, silahkan teman-teman isi. Untuk pengalaman organisasi saya contohkan satu ya, misalkan teman-teman mau ngisi pengalaman organisasi di kampus, misalkan teman-teman pernah ikut BEM
ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Silahkan teman-teman isi. Lalu levelnya silahkan pilih, misalkan levelnya level fakultas, atau luar kampus, atau fakultas internasional, silahkan sesuaikan aja, atau perguruan tinggi nasional. Kemudian di sini jabatannya silahkan pilih, misalkan ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris ataupun anggota. Kemudian tanggal menjabatnya kapan. Misalkan teman-teman dilantik sebagai BEM, anggota BEM itu dimulai minggu semalam ataupun tanggal hari ini. Silahkan diisi. Lalu apakah sampai saat ini teman-teman masih menjabat? Jika menjabat silahkan teman-teman checklist di sini supaya sesuai dengan tanggal sekarang. Nah, kalau sudah di bawahnya ini ada peran dan tanggung jawab. Silahkan teman-teman isi peran dan tanggung jawab teman-teman. Misalkan teman-teman sebagai anggota BEM, di BEM itu teman-teman tugasnya ngapain? Apakah bagian sarana prasarana atau bagian lainnya? Saya kurang paham karena saya belum pernah gabung organisasi tersebut. Oke, kalau udah silahkan teman-teman klik menu simpan, dan di sini pengalaman organisasi maksimal dapat diisi 5 pengalaman organisasi. Jadi silahkan disimpan, kalau ingin ditambahkan silahkan tambahkan. Jadi boleh lebih dari 1. Oke, selanjutnya ini juga menu wajib ya, teman-teman wajib mengisi, yaitu menu keluarga. Nah, untuk menu keluarga ini silahkan teman-teman isi ya. Bagi teman-teman yang sudah menikah, silahkan teman-teman isi nama suami atau istri, silahkan isi namanya. Lalu pekerjaannya, misalkan suami atau istri teman-teman bekerja sebagai guru atau lain sebagainya, silahkan diisi. Nah, bagi teman-teman yang belum menikah, silakan teman-teman isi nama ayah dan ibu, serta adik dan kakak bila ada. Silakan diisi namanya, pekerjaannya, dan nomor teleponnya juga bila ada. Kalau udah, silakan klik menu simpan. Nah, dan bagi teman-teman yang memiliki anak, silakan klik tambah keluarga, lalu silakan pilih, misalkan anak pertama, namanya siapa, pekerjaannya apa. Misalkan pekerjaannya masih sekolah, silakan diisi saja bagi yang memiliki anak. Nah, kalau sudah, silakan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi menu skill. Nah, menu skill ini tidak wajib diisi, ya. Bagi teman-teman yang memiliki skill, misalkan skill bahasa asing, contohnya ini ya, saya mengisi skill bahasa asing, yaitu saya memiliki sertifikat TOEFL, jadi tinggal isi, misalkan bahasa Inggris, pilih bahasanya, misalkan yang pertama teman-teman isi pilih bahasanya, kalau untuk bahasa asing silahkan isi, pilih bahasa Inggris, kemudian jenis ujiannya, contohnya TOEFL, ya ini TOEFL saya pilih, kemudian lembaga sertifikasinya, lembaga yang mengeluarkan sertifikat TOEFL ini lembaga apa, silahkan isi nama lembaganya, kemudian tanggal sertifikasinya, dan skor nilai daripada TOEFL-nya, silahkan diisi. Kalau sudah ya, selanjutnya silahkan disimpan. Bagi teman-teman yang memiliki skill bahasa lain, silahkan teman-teman tambahkan bahasa asing lainnya. Bagi yang mempunyai kemampuan menggunakan bahasa asing lainnya, silahkan ditambahkan. Dan untuk skill ini ada banyak yang akan diisi, tapi tidak wajib. Yang pertama ada bahasa asing, yang kedua ada sertifikasi, yang ketiga ada pelatihan, yang keempat ada prestasi. Silahkan teman isi aja. Misalkan sertifikasi, misalkan di bagian komputer ya, nama sertifikasinya Cisco, sertifikat network profesional. Silahkan diisi penyelenggaranya siapa, lalu tahun sertifikasinya, tahun akhirnya, dan skor nilainya berapa. Bagi yang memiliki sertifikat sertifikasi. Kalau sudah, bisa masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu pelatihan. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan, misalkan pelatihan program prakerja, silahkan teman-teman isi nama pelatihannya, misalkan tingkat produktivitas dengan Microsoft Excel. Lalu penyelenggaranya boleh pilih, sesuaikan dengan penyelenggaranya, misalkan skill akademi, ruang guru, prakerja. Lalu tahunnya silahkan pilih, tinggal diisi. Lalu tahun akhirnya, tahun kapan selesai daripada mengikuti pelatihan tersebut. Misalkan hanya 1 hari, silahkan disesuaikan dengan tahun awalnya. Jadi boleh mengisi pelatihan yang sudah diikuti dari program prakerja. Nanti sertifikatnya jangan lupa diupload di bagian dokumen kelengkapan, supaya lebih valid lagi bahwasanya teman-teman pernah mengikuti program pelatihan dari prakerja.
Selanjutnya mengisi menu prestasi. Ini bagi teman-teman yang memiliki prestasi, silahkan teman-teman isi. Misalkan nama prestasinya apa. Misalkan teman-teman pernah mengikuti lomba di sekolah ya, lomba LKS atau lomba tingkat provinsi, silahkan diisi aja. Tahunnya juga silahkan diisi. Pilihannya misalkan boleh silahkan pilih nasional atau internasional. Lalu pencapaiannya silahkan sesuaikan dengan pencapaian yang teman-teman dapatkan pada menu prestasi ini. Silahkan isi. Lalu kategorinya silahkan kategori tim atau individu. Dan jangan lupa sertifikat bukti daripada prestasinya juga wajib diupload di menu dokumen kelengkapan. Jadi untuk mengisi menu skill ini, teman-teman wajib mengisi 4 menu. Yang pertama ada bahasa asing, yang kedua sertifikasi, yang ketiga pelatihan, dan yang keempat prestasi. Dan menu skill ini tidak wajib diisi, boleh teman-teman skip aja bila tidak ada. Oke, selanjutnya mengisi dokumen kelengkapan. Nah, untuk dokumen kelengkapan silahkan teman-teman isi dulu data pendukung yaitu KTP. Silahkan upload KTP-nya di sini maksimal ukurannya 500 KB dan ekstensi JPG dan JPEG ataupun PNG. Kemudian di sini ada inklusinya, KTP asli yang masih berlaku, KTP harus berwarna jelas, tidak buram dan masih bisa dibaca, dan scan atau foto KTP yang diupload tidak terpotong. Lalu silahkan upload. Pastikan sudah masuk dalam kriteria ini. Kalau sudah, silahkan klik menu host file dan upload KTP-nya. Kemudian di sini ada pengisi ijazah ya. Di sini saya sudah mengisi sebelumnya 2 tingkat lulusan ya. Yang pertama di S1 dan S2. Yang pertama di sini teman-teman harus mengisi ijazah sesuai dengan lulusannya, lalu mengisi transkrip nilainya. Untuk mengupload ijazah dan transkrip nilai ataupun KTP, pastikan kapasitasnya jauh di bawah ketentuan. Misalkan ijazah teman-teman ukurannya 800 KB, usahakan sampai 500 KB supaya bisa terupload. Karena di sini saya ukurannya 800 KB tidak dapat terupload, padahal maksimalnya hanya 1 MB. Dan pastikan semua dokumennya harus di bawah daripada ketentuannya. Nah, kemudian kalau sudah diupload, silahkan teman-teman upload SKCK. Nah, SKCK ini sebenarnya nggak wajib diupload ya. Ini nggak wajib diupload. Silahkan teman-teman urus ya, karena di sini ada yang memiliki lambang bintang merah. Ya, contohnya di ijazah ini ya ada memiliki lambang bintang merahnya. Nah, ini wajib diupload, dan untuk yang SKCK tidak memiliki lambang bintang merah dan ini tidak wajib diupload, dan ini boleh nyusul. Untuk sertifikat, TOEFL, dan pelatihan itu juga tidak wajib. Tapi bagi teman-teman yang sudah mengisi TOEFL-nya maupun sudah mengisi sertifikasi dan pelatihan yang sudah teman-teman ikuti di menu skill, silahkan teman-teman upload dokumennya untuk bukti. Dan di sini surat rekomendasi juga tidak wajib. Bagi yang ingin mengupload, silahkan download dulu formatnya di sini ya. Dan contohnya seperti ini. Kalau sudah, silahkan teman-teman upload ya. Dan ini nggak wajib bagi yang memiliki, ingin mengupload aja. Dan bagi teman-teman yang pernah mengikuti magang Mertalenta di BUMN ataupun program BUMN Magenta, silahkan teman-teman minta surat rekomendasi di tempat magang teman-teman sebelumnya. Karena memang itu bagus sekali, karena dia sudah memang magang di perusahaan tersebut. Nah, kalau udah semuanya, kita kembali ke atas ya. Di sini kita mau upload dulu foto profil, karena tadi kita belum ada upload foto profil ya. Kita klik foto profil. Lalu di sini kita upload fotonya maksimal 500 KB, ekstensinya JPG dan JPEG ya. Nggak boleh lebih dari 500 KB. Kita close file. Kita upload fotonya bebas ya. Seperti apa? Di sini saya mau upload foto yang ukurannya kecil aja. Kalau udah, kita klik perbarui. Nah, ini untuk mengupload fotonya masih error ya teman-teman. Mungkin karena banyaknya pengguna ataupun pengakses website ini, jadi untuk pengisian biodata dan penguploadan foto memang belum bisa maksimal. Nah, nanti teman-teman kalau mau upload foto, silahkan teman-teman host filenya lagi. Silahkan dicoba-coba aja. Lalu silahkan teman-teman upload aja pas fotonya. Nah, untuk pas fotonya bebas ya teman-teman. Teman-teman boleh mengupload pas foto menggunakan jas atau tidak menggunakan jas. Boleh menggunakan background biru atau merah, bebas ya. Karena di sini belum ada ketentuan untuk warna daripada backgroundnya. Jadi sesuaikan aja.
Teman-teman silahkan coba-coba kalau memang tetap juga nggak bisa, dan selalu dicoba karena memang akses daripada web ini memang padat sekali sehingga tidak dapat melakukan banyak hal seperti mengisi data, mengupload dokumen, dan mengupload foto. Dan silahkan akses berulang kali sampai foto maupun dokumen teman-teman dapat terupload. Nah, kalau udah diisi semua datanya, teman-teman bisa masuk ke menu lowongan. Nah, untuk menu lowongannya ini juga masih belum dapat dilihat dan loadingnya sangat lama karena memang baru hari ini dibukanya pendaftaran dan tentunya banyak sekali yang akses laman website ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan mengisi data, silahkan teman-teman coba lagi dan lagi di menu lowongan sehingga muncul nama lowongannya dan teman-teman dapat melakukan penyimpanan lowongan. Dan jangan lupa cek juga kuotanya, pastikan kuota daripada lowongan itu tercukupi, karena jika sudah penuh, teman-teman dapat mengikuti seleksinya. Karena dia ada batas kuotanya, kalau kuota penuh memang lowongan tersebut otomatis ditutup di sini. Dan untuk lowongannya banyak sekali, silakan teman-teman pilih dan sesuaikan dengan kualifikasi teman-teman. Jangan sampai berbeda dengan kualifikasi, karena takut nanti teman-teman gagal pada saat seleksi administrasi. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.